Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Revi Mariska dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan tahun 2021, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Denpasar, Palembang. Di kesempatan kali ini aku bakal menganalisis komunikasi interpersonal antara Emil dan Sam pada short movie Different yang diproduksi oleh Unet Production. Pada tugas pertama, aku sudah menjelaskan mengenai definisi dari komunikasi interpersonal, yang mana komunikasi interpersonal itu merupakan proses interaksi yang terjadi antara dua orang yang menyampaikan pesan melalui media dan akan menghasilkan efek atau pengaruh. Analisis ini dibuat sebagai UTS pada mata kuliah komunikasi interpersonal yang diampu oleh Profesor Dr. Vivi Asmawati, MSI. Nah, langsung aja kita analisis short movie-nya, komunikasi interpersonalnya antara Emil dan Sam. Unet Production. Different. Everyone has heard stories of friendships, but no one has heard a story quite like this one. Emily and Sam didn't know each other that well, but Emily made sure to express her feelings. Emil and Sam didn't know each other that well. Emil dan Sam tidak mengetahui masing-masing dari mereka. Jadi mereka berdua ini ternyata tidak mengetahui mereka Emil siapa, Sam siapa. Tapi Emily made sure to Emily harus mengekspresikan perasaannya kepada Sam. Artinya Emily ini suka terhadap Sam. Nah, maka ini komunikasi interpersonalnya bakal terjadi, Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada komunikasi interpersonal itu ada beberapa sebab itu terjadi. Yang pertama itu ada afeksi, adanya sikap saling membutuhkan. Tapi dalam short movie ini di awal cuma Emil yang ada ciri-ciri afeksinya membutuhkan Sam tersebut. Terus ada juga impulsif, ingin merasa menjadi bagian gitu. Terus ada juga kontrol nantinya. Nah, pada bagian awal ini hanya Emil yang dijelaskan memiliki 3 hubungan yang unik ini. Kita lanjut aja. Made sure to express her feelings. Are you happy? Nice. Ya, rambutmu terasa bagus. Jadi di bagian ini Emil itu melakukan proses komunikasi kepada Sam dengan melemparkan kertas yang artinya rambut Sam ini bagus seperti itu. Namun kita lihat respon dari Sam ini bagaimana? Tidak ada respon. Berarti ini termasuk pada bentuk komunikasi AID, di mana komunikan ini si Sam itu tidak menganggap si Emil ini sebagai human, jadi didiamkannya saja gitu. Oke, Emil menyampari lagi. Yo, Oh are my you okay? Do you need any help? Is there someone I could call? How badly are you hurt?
silent. Ternyata Emil ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara juga. Makanya dia di awal melangsungkan proses komunikasi verbal itu menggunakan tulisan dari kertas gitu. Oke. Artinya mereka ini artinya si Sam itu tidak mengetahui secara personal bagaimana Emil. Jadi ketika antara dua komunikan dan komunikator ini tidak saling mengetahui, maka komunikasi interpersonal sulit itu untuk terjadi. Contohnya saja seperti ini. Jadi di awal itu bentuk komunikasinya masih I it. Jadi si Sam ini tidak ada respon terhadap si Emil ini. You're bored. Nah, di sini juga bentuk komunikasi antara Sam dan Emil ini I it. Tidak ada respon dari Emilnya selaku komunikan. Saat ditanya oleh si Sam, "Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja?" Maka tidak ada jawaban dan Sam langsung berlari. Nah, saat si Emil ini berlari juga, ini juga bakal berpotensi menimbulkan konflik gitu. Ciri-ciri bahwa komunikasi interpersonal akan terjadi konflik. Karena komunikan ini mengundurkan diri dari proses komunikasi. Ditanya juga tidak menjawab gitu. Karena mereka tidak saling mengetahui. Nggak ada pengetahuan secara personal. Pada bagian mengundurkan diri dari proses komunikasi ini, nama konfliknya yaitu demon withdrawal gitu. Jadi mengundurkan diri dari proses komunikasi. Kita lanjut. Emily was embarrassed, but she was mostly disappointed that she saw Sam's true colors since he didn't help her up. But there was much more than she thought. Si Emil ini merasakan kesal karena si Sam nggak menolong dia gitu. Dia menerjemahkan seperti itu, padahal si Sam itu sudah mengatakan, "Are you okay? Apakah ada yang harus kuhubungi?" kayak gitu kan. Jadi dia merasa kecewa, merasa malu gitu. Jadi diintipnya si Sam tadi yang duduk di bangku itu setiap pagi gitu ya, dia duduk situ. Saya masih duduk. Oh my god. Pada komunikasi interpersonal yaitu pengetahuan dari masing-masing komunikator dan komunikannya. Jadi Emil tidak mengetahui bahwasannya Sam itu mengalami cacat gitu, karena dia tidak bisa berdiri tanpa bantuan kursi roda tersebut dan bantuan orang lain juga. Dan si Sam pun tidak mengetahui bahwa Emil itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Jadi tanpa adanya pengetahuan personal, komunikasi interpersonal itu tidak akan terjadi. Ya, jadi mereka sekarang sudah mengetahui ya bahwa mereka bisu dan salah satunya itu cacat. Nah, pada film ini tidak diberitahu di mana letak posisi si Sam mengetahui bahwa Emil ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Tapi dia langsung menyodorkan tulisan tersebut kepada Emil. Artinya dia sudah tahu bahwa si Emil itu tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya dan tidak bisa berbicara juga. "Sorry for not helping you." Maaf untuk tidak menolong kamu kayak gitu ya. Terus juga ada pertanyaan, "Are you okay?" gitu. Nah, artinya mereka sudah menjalankan proses komunikasi dan di sini ada senyuman gitu ya, ada ramah gitu. Nah, di sini proses komunikasinya akan sustainable, akan berlanjut, komunikasi interpersonal akan berlanjut. Sorry. Nah, di sini sudah muncul senyuman dari Emily. Emily and Sam knew that Nah, they were jadi different, but that didn't matter. siapa namanya? They only cared about what Mereka was on the sudah inside, mengetahui gitu, not the outside. sudah mengetahui bahwa
mereka itu berbeda gitu, tapi tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, how different are you? How different are you? Bagaimana perbedaan kamu? Jadi pada proses komunikasi interpersonal antara Emil dan Sam ini, pada di awal mereka tidak saling mengetahui gitu, antara mereka itu satu dengan yang lain. Komunikator nggak tahu komunikan dan tidak tahu komunikator, maka komunikasi interpersonalnya sulit untuk terjadi, bahkan tidak akan terjadi komunikasi interpersonal jika tidak ada pengetahuan personal di dalamnya. Itu di awal, tapi di akhir cerita itu mereka sudah saling mengetahui dan komunikasinya sudah berlanjut gitu. Jadi pada film ini dan pada komunikasi interpersonal antara Emil dan Sam itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya pengetahuan personal pada komunikasi interpersonal. Nah, pada komunikasinya mereka sudah mengetahui masing-masing dari pengetahuan personal antara Sam dan Emil, maka bisa kita pastikan proses komunikasi antara Emil dan Sam itu dapat berlanjut karena mereka sudah ada pengetahuan personalnya gitu. Dengan dibantu oleh 3 aspek, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Bisa saja proses komunikasinya itu stop karena ada beberapa konflik dan mereka tidak ada lagi afeksi, inklusif, dan kontrol, maka komunikasinya bakal stop. Terima kasih sudah menonton. Semoga analisis dari komunikasi interpersonal pada film ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita dan dapat kita implementasikan pada saat kita berkomunikasi secara personal dengan seseorang. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.